Do you know that diplomacy can save lives? Not just through handshakes and formal talks, by opening borders, delivering aid, protecting civilians, and negotiating peace where bullets once spoke louder than words. This is humanitarian diplomacy. But first, let's talk about diplomacy. Kalau teman-teman dengar kata diplomasi, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Diplomat? Pakai jas? Duduk di forum? PBB? Kerjasama? Negara? Hah, benar banget. Dan gak ada yang salah. Tapi, apakah diplomasi hanya seputar itu? Diplomasi, kata dengan 9 huruf ini, jauh lebih besar dari teman-teman bayangkan. So let's break it down one by one. Diplomasi bukan hanya dilakukan oleh aktor negara, namun juga oleh aktor non-negara. Mulai dari organisasi, Greenpeace dengan diplomasi lingkungannya, CSIS dengan diplomasi kebijakan luar negerinya, atau FIFA dengan sport diplomasinya, atau bahkan level individu seperti mendiang Paus Franciscus dengan religion diplomasi. Second, diplomasi is everything everywhere all at once, karena banyak sekali yang dibahas dalam diplomasi. Bahkan hal seperti gestur, ekspresi, body language, dan kontak mata diperhatikan dalam diplomasi. Contoh konkretnya ketika Perdana Menteri Jepang mendatangi Indonesia, adanya sambutan hangat oleh masyarakat, pasukan kehormatan, drum band, bahkan dentuman meriam untuk merayakan. Atau diplomasi simbolik Putin ketika bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, ia menggunakan long table seakan menunjukkan, oh, there's political distancing between us. Sementara ketika bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, ia menggunakan meja biasa seakan menunjukkan, oh, we're close and I trust in him. Last unique fact, have you ever wondered, is diplomacy merely to achieve peace? Atau adakah udang di balik bakwan? Yep, ada banget. Diplomasi itu gak selalu soal peace and love vibes. Dalam politik internasional, diplomasi menjadi alat untuk menjaga atau meningkatkan power dan mengejar kepentingan nasional. Jadi gak heran kalau sering dibalut propaganda atau agenda tersembunyi. That's why we touch humanitarian diplomacy, yang sering dipertanyakan, beneran demi kemanusiaan kah? Atau untuk kepentingan negara? So, mari kita simak bareng-bareng. Humanitarian diplomasi adalah diplomasi yang dilakukan untuk memenuhi misi tertentu yang berkaitan dengan isu HAM. Dalam jenis diplomasi ini, banyak aktor yang dapat terlibat, mulai dari aktor negara, NGO, hingga individu-individu yang merepresentasikan isu HAM. Apakah kalian familiar dengan Greta Thunberg, seorang perempuan yang sudah menyuarakan isu-isu HAM sejak kecil? Apa yang dilakukan Greta ternyata juga termasuk ke dalam humanitarian diplomasi, lebih tepatnya small d diplomasi, yang melibatkan masyarakat umum, berbeda dengan capital D diplomasi yang dilakukan secara formal di tingkat negara. Meski memiliki tujuan yang mulia, humanitarian diplomasi memiliki beberapa tantangan karena harus berpegang kepada prinsip-prinsip kemanusiaan berupa impartiality, neutrality, dan independence. Nah, salah satu perwujudan dari diplomasi kemanusiaan adalah upaya PBB dalam melakukan diplomasi kemanusiaan terhadap konflik di Yaman. Sebagai konteks, sebelum unifikasi Yaman pada tahun 1990-an, wilayah Yaman sudah mengalami konflik internal yang berkaitan dengan sengketa wilayah. Ada perpecahan dalam internal Yaman yang berkembang menjadi konflik bersenjata, mereduksi kedaulatan pemerintah Yaman. Konflik ini diperparah dengan intervensi dari Arab Saudi berupa serangan udara pada tahun 2015. Hal ini mengakibatkan krisis kemanusiaan di Yaman. Selain itu, Yaman juga mengalami krisis pasokan makanan akibat embargo dan ada pembatasan kebutuhan pokok. Hal ini membuat kebutuhan dasar jadi sulit dipenuhi. Melihat hal ini, PBB ikut ambil peran dalam membantu masyarakat Yaman yang terdampak. Peran yang diambil oleh PBB adalah dengan melakukan diplomasi kemanusiaan yang bekerjasama dengan beberapa organisasi internasional seperti UNICEF, WHO, dan WFP. Dalam peran ini, PBB menyediakan bantuan bagi mereka yang membutuhkan dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan akan menjangkau penduduk, bahkan di area yang sulit dijangkau. PBB juga menjadi mediator dalam peace agreement bagi pihak-pihak yang berkonflik dengan tujuan untuk meringankan penderitaan sipil, yang mana sesuai dengan tujuan dari diplomasi kemanusiaan itu sendiri. Namun, diplomasi kemanusiaan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Terkadang, terdapat beberapa situasi yang membuat diplomasi kemanusiaan justru sulit untuk dilakukan dalam menengahi suatu konflik. Salah satunya seperti yang terjadi di Myanmar. Setelah terjadinya kudeta militer dan Myanmar berada di bawah pemerintahan militer, timbul berbagai krisis kemanusiaan. Akibat dari rezim militer yang represif, baik warga sipil yang justru menjadi korban saat mereka ingin menuntut hak-hak mereka. Bahkan, terdapat beberapa jurnalis yang ditangkap dan dibunuh.
Peristiwa ini menyebabkan adanya rencana negara-negara lain untuk melakukan Responsibility to Protect atau R2P pada Myanmar. Bahkan warga Myanmar sendiri meminta dilaksanakannya R2P terhadap negaranya. Akan tetapi, akibat rezim militer ini, bantuan kemanusiaan tidak terdistribusi dengan sempurna alias hanya untuk kepentingan rezim militer. Hal ini menyebabkan warga Myanmar juga meminta agar bantuan kemanusiaan yang ditujukan pada mereka tidak disalurkan melalui pemerintah, tetapi diam-diam langsung pada masyarakat Myanmar. Namun, akibat adanya konsep kedaulatan dan prinsip non-intervensi, negara-negara lain tidak bisa sembarangan memberikan bantuan kemanusiaan atau bentuk diplomasi kemanusiaan lainnya walau dengan tujuan untuk melindungi warga sipil Myanmar. Terlebih, diplomasi kemanusiaan sendiri, terutama dalam kasus Myanmar, memiliki batas yang cukup kabur dengan intervensi atas dasar kemanusiaan, yang mana ini menyalahi konsep kedaulatan suatu negara. Now, what if you were the actors in humanitarian diplomacy? Here's a simple case for you to solve. Time's up. Here's the result of your decision. This is diplomacy. It's not about being a hero. It's about having the courage to choose the hardest path between two imperfect options. Thank you for thinking, questioning, and watching this video. See you in the next dilemma, where every decision carries the weight of 1,000 lives.